Di antara sekian banyak nikmat, ada nikmat yang kita nggak sadar kalau sebetulnya itu adalah nikmat. Termasuk di antaranya adalah nikmat ketemu Ramadan. Kalau sudah hilang, berlalu Ramadan, baru kita sadar nikmatnya kita hidup di bulan Ramadan adalah nikmat yang belum tentu Allah berikan kepada kita di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah ketemukan lagi kita semuanya dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kita nggak pernah puasa kecuali Ramadan, kita nggak pernah sholat witir kecuali Ramadan, kita nggak pernah khatam Quran kecuali Ramadan, kita nggak pernah bangun sebelum subuh kecuali Ramadan, dan seterusnya. Maka lau ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah la tamannaw an yakuna haulan kamil. Kalau seandainya umatku ini tahu, kata Nabi, betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan. Kalau seandainya mereka tahu betapa manfaat dan barokah umur mereka, usia mereka ada di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap setahun penuh adalah Ramadan. Bayangkan, kalau setahun penuh Ramadan, 365 hari kita puasa. Sebulan sekali khatam Quran, setahun 12 kali kita khatam Quran. Bayangkan kalau setiap hari adalah Ramadan, berarti kita punya kesempatan ketemu Lailatul Qadar bukan setahun sekali, tapi sebulan sekali. Kita punya kesempatan ketemu Lailatul Qadar 12 kali dalam setahun. Bayangkan kalau setiap hari adalah Ramadan, setahun penuh adalah Ramadan. Kita akan bangun sebelum subuh. Kita nggak keluar setelah sholat isya kecuali sejam kemudian, setelah tarawih, witir, bahkan lebih dari sejam karena ada urusan. Wah. Tapi banyak manusia yang menganggap sepele hidup di bulan Ramadan karena dia nggak tahu betapa beruntungnya dia di bulan Ramadan. Orang itu kalau tahu itu adalah nikmat pasti ngeregani. Tapi kalau orang itu nggak sadar bahwa itu adalah nikmat, ya dia pasti nganggap kecil. Dan seringkali orang itu sadar kalau dia sudah kehilangan nikmat ketika hilangnya nikmat tersebut. Bukan ketika nikmat itu masih ada pada diri kita, kemudian kita masih sadar. Enggak. Kalau nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar kita sudah kehilangan nikmat. Sehat lupa. Ketika dikasih sakit sama Allah, baru ingat sama Allah. Baru dia sadar, baru dia ngeh bahwa dia ketika sehat banyak lupa kepada Allah. Muda maksiat, ketika kehilangan masa muda, baru dia sadar bahwa dia banyak menyia-nyiakan masa mudanya dalam keadaan lupa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seringkali kita begini. Kecuali Ramadan. Sekalipun dicabut itu Ramadan, seperti kita sekarang sudah berlalu Ramadan, masih banyak orang yang nggak sadar, masih banyak orang yang nggak tahu, yang nggak ngerti, yang nggak ngeh bahwa sebetulnya hidupnya dia Ramadan kemarin itu adalah nikmat. Orang kalau sehat, kapan dikasih sakit, dia sadar sehat itu nikmat. Orang itu ketika muda kemudian tua, ketika dia tua, dia sadar bahwa masa mudanya adalah nikmat. Tapi kecuali Ramadan, ketika dia hidup di Ramadan, dia merasa biasa-biasa saja, bukan nikmat. Ketika dia sudah lepas daripada Ramadan, tetap dia merasa Ramadan nggak Ramadan sama. Padahal kalau orang itu jeli, orang itu teliti, orang itu titen, jauh beda Ramadan nggak Ramadan. Ya kalau orang-orang soleh, Ramadan nggak Ramadannya mereka sama dalam artian ibadahnya, bedanya tipis. Kenapa? Karena mereka nggak nunggu Ramadan puasa, nggak nunggu Ramadan bangun sebelum subuh, nggak nunggu Ramadan baca Quran dan seterusnya. Kalau kita kan Ramadan sama nggak Ramadan bedanya jauh. Nggak pernah sholat witir kecuali Ramadan, nggak pernah Quran dibaca kecuali Ramadan, nggak pernah puasa kecuali Ramadan, beda jauh. Tapi orang-orang soleh enggak. Baka Ramadan aqwamun wa qalu madha syahrus sa'ada wal ghanaim qultu da'ul bukaa fa in bagaitum ala taqwa bagi Ramadan daim. Seorang ulama dalam syairnya mengatakan banyak manusia menangisi kepergian Ramadan. Sembari mereka dengan lirih mereka menyatakan telah berlalu masa dilipat gandakan pahala, telah berlalu Ramadan bulan penuh keberuntungan,
dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, udah berlalu. Maka ulama tersebut mengatakan, hentikan tangisan selagi kamu hidup dengan ketakwaan, maka bagimu Ramadan adalah selamanya. Selagi kamu hidup dengan ketakwaan, maka Ramadan adalah selamanya. Orang-orang soleh, para ulama, aulia, siangnya mereka adalah Ramadan. Setiap hari, Ramadan nggak Ramadan, siangnya mereka adalah Ramadan. Malam-malamnya mereka adalah malam Lailatul Qadar. Setiap hari Ramadan nggak Ramadan, mereka anggap malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena mereka nggak nunggu Ramadan puasa. Mereka bangun sebelum subuh, i'tikaf di masjid, makmurkan malam-malam harinya, nggak nunggu Ramadan. Buat mereka sepanjang hari adalah Ramadan, sepanjang malam adalah malam Lailatul Qadar, dan buat mereka lebaran bukan setahun 2 kali. Buat mereka para aulia, lebaran itu nggak hanya setahun 2 kali, Idul Fitri dan enggak. Buat mereka patokan lebaran itu adalah hari di mana mereka nggak maksiat kepada Allah. Kullu yaumin la na'sillaha ta'ala fihi fahuwa lana'id. Hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah hari yang patut dirayakan. Adakah hari yang lebih patut dirayakan lebih daripada hari di mana kita nggak maksiat kepada Allah? Bahkan kalau perlu dibandingkan sama Idul Fitri, Idul Adha, lebih patut dirayakan hari di mana kita nggak maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena orang zaman sekarang Idul Fitri, Idul Adha-nya masih maksiat. Cipika-cipiki, sentuhan tangan yang bukan mahramnya. Hari raya, hari riya. Hari raya, hari kesenjangan. Hari raya, hari pamer. Hari raya, hari kesombongan, dan seterusnya. Hari raya, hari balas dendam. Mentang-mentang udah nggak puasa, wah, semua dimakan. Hari di mana kita nggak maksiat kepada Allah, itu adalah hari yang paling pantas untuk kita rayakan. Bahkan ngalah-ngalahin Idul Fitrinya kita, Idul Adha-nya kita. Kalau kita maksiat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi patokan orang dulu hari lebaran, hari di mana dia nggak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bicara tentang Ramadan, bicara tentang antara kita sama Allah. Tapi kalau kita bicara Syawal, bicara tentang bagaimana kita sama manusia. Mudah-mudahan dengan Ramadan kemarin kita nggak punya dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan halal bihalal yang sudah kita hadiri selama ini membuat kita nggak punya dosa antara kita sama manusia. Siapa orang yang punya dosa kepada Allah, walaupun dia nggak punya dosa sama manusia, tempatnya neraka. Begitu juga sebaliknya, orang yang nggak punya dosa sama Allah tapi punya dosa sama manusia, tempatnya juga neraka. Orang yang hanya baik kepada Allah tapi nggak baik sama manusia, percuma. Sebagaimana percumanya orang yang hanya baik kepada manusia nggak baik sama Allah Subhanahu wa taala. Salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sering saya sampaikan. Takbiratul ihram hablum minallah, salam hablum minan nas. Barang siapa yang salat takbir tapi nggak salam, percuma, nggak sah salatnya. Sebagaimana percumanya orang yang tahu-tahu salam nggak pakai takbir dalam salatnya, percuma, nggak sah. Hablum minallah, hablum minan nas. Haji hablum minallah, diakhiri dengan kurban hablum minan nas. Barang siapa yang haji tapi nggak mau kurban, maka status mabrur hajinya dipertanyakan, diragukan, disangsikan. Kenapa? Kok bisa mampu haji tapi nggak mampu kurban? Mulai kapan biaya beli kambing lebih mahal daripada biaya haji? Mampu haji tapi nggak mampu kurban, kok aneh? Nah, status mabrur dari hajinya disangsikan. Puasa juga begitu. Puasanya kita untuk Allah, hablum minallah, tapi diakhiri dengan zakat, zakat hablum minan nas. Puasa nggak zakat percuma. Shaumu ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Puasa Ramadan itu terkatung-katung nasibnya di antara langit dengan bumi. Ngambang, gantung, nggak jelas. Tidak serta-merta Allah terima kecuali dengan terlebih dahulu kita tunaikan zakat fitrah, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak puasa, zakat sama ditolak.
puasa nggak zakat, ditolak puasanya. Nggak puasa, zakat, ditolak puasanya. Apalagi nggak puasa nggak zakat, ngecetomah. Ramadan ini ibarat perang. Yang perang belum tentu menang. Ada orang nggak ikut perang, ikut merayakan. Ini kan aneh. Saya pernah ketemu orang seperti jawabannya supporter. Supporter, lah, supporter kan ada yang didukung. Pemain misalnya. Lah pemainnya belum tentu merayakan, kok kamu sudah merayakan duluan, nih gimana ceritanya? Lihat ya, kita ini hidup di zaman dimana agama jadi kenainan, lelucon. Gak poso, gak zakat, riyoyoan. Supporter jadi. Ya apa sih? Supporter yang main belum tentu menang. Lah kok bisa? Kamu cuma mendukung, ikut merayakan, itu kondisi main guru merayakan saja. Belum tentu menang. Ini gambaran. Ini zamannya kita sekarang. Kita ini hidup di zaman di mana orang meninggalkan kewajiban biasa, orang melakukan kemaksiatan biasa. Itu zamannya sekarang. Makanya mumpung kita hidup sama gini. Saya kasih tahu. Kadang-kadang ya siapa sih orang tua yang gak kepingin punya anak yang soleh-soleha? Jelas, semua orang pasti kepingin punya anak yang baik, bahkan ngalahkan kebaikan orang tuanya. Cuman kadang-kadang orang tua ini kurang introspeksi diri. Bagaimana pendidikan yang dia berikan kepada anak-anaknya? Para nabi saja, mau Nabi Ibrahim, mau Nabi Zakaria, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa mereka adalah doa yang paling didengar oleh Allah, doa yang paling mustajab, doanya Nabi. Itu loh, mereka nggak mengandalkan doa, tapi mendidik anaknya dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin kita sebagai orang biasa, manusia biasa, bukan Nabi, yang ibadahnya nggak seberapa, kepingin punya anak yang soleh-soleh, ngandalno dungo, tapi tidak berupaya. Kadang kalau kita ngelihat rumahnya orang bagus, wah, kita berharap mudah-mudahan saya punya rumah seperti rumahnya dia, dan kita berupaya seperti punya rumah seperti rumahnya dia, berupaya. Untuk urusan dunia kita bukan hanya doa tapi usaha. Kita ngelihat mobilnya tetangga bagus, mewah, build up, wah, kita berdoa mudah-mudahan saya punya rezeki, punya mobil seperti dia, dan bukan hanya doa, diusahakan. Tapi kalau kita ngelihat anaknya orang lain yang baik, anaknya orang lain yang soleh-soleha, kita cuma bodoh tuh, mudah-mudahan anak saya juga soleh-soleha, tapi nggak ada usahanya. Urusan dunia, doa, usaha, cangkep. Urusan anak yang soleh-soleha, ketemu Habib, bawa air, doakan Bib. Ketemu Kiai, bawa air, doakan Bib, doakan Kiai. Ziarah, bawa air, doa. Nyampe pulang, anaknya sholat nggak diperhatikan. Duh, mana upayanya? Ada doa, ada usaha, cita-cita. Ada doa, nggak ada usaha, khayalan alias mimpi belaka. Punya anak yang soleh-soleha buat kita tuh mimpi atau cita-cita, tergantung usaha, upaya, ikhtiar. Tolak ukurnya di situ, patokannya di situ, usahanya kita. Orang lain punya rumah, bisa kita beli rumahnya. Orang lain punya kendaraan, bisa kita beli kendaraannya. Orang lain punya anak soleh, bisa kita beli anaknya. Nggak bisa. Rezeki paling rezeki itu anak yang soleh solehah. Anda punya harta seadanya, hidup pas-pasan, tapi punya anak yang soleh solehah, itu Anda punya kekayaan yang nggak bisa dibeli sama orang lain. Ada orang punya rumah mewah, jabatan tinggi, kendaraan mahal, tapi dia nggak punya anak yang soleh soleha, maka kekayaan jabatan yang dia punya bisa dimiliki sama orang lain, bahkan kalau perlu kalah dia. Tapi kapan kita punya anak yang soleh solehah, kita sudah punya kekayaan yang nggak bisa dibeli sama orang lain. Siapa? Kalau kita punya rumah bisa kita jual, mau kita jual, pokoknya regane cocok, kan begitu. Kalau kita punya kendaraan, niatnya kita pakai pribadi, ada yang nawar, harganya masuk, lepas, bisa cari yang lain. Kalau kita punya anak yang soleh, ada orang menawar,
Ada orang menawar, omahku PN, jabatanku PN, kendaraan saya yang sepenuh garasi ambil semuanya, tapi anakmu tak PN. Siapa yang mau? Ada. Kapan kita punya anak yang soleh, solehah, kita sudah punya rezeki yang paling mahal. Saking mahalnya nggak bisa diperjualbelikan dan nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mampu beli. Jadi kadang-kadang orang tua zaman sekarang nuntut anaknya birrul walidain, bakti. Tapi di sisi yang lain yang membuat anaknya gagal birrul walidain ya orang tuanya sendiri. Kenapa? Dia menomorsatukan ilmu umum daripada ilmu agama. Dia menomorsatukan dunia daripada akhirat. Ketika anak kita hanya bingung nyenengno kita sebagai orang tuanya urusan dunia tok, ya itu karena orang tuanya bingung. Gimana caranya anak saya nyenengno saya dalam urusan dunia tok. Coba kita sebagai orang tua bingung gimana caranya anak saya nyenengkan saya nanti di akhirat. Pasti anak kita pun juga punya prinsip yang sama, tujuan yang sama. Gimana caranya saya sebagai anak nyenengkan orang tua nanti di akhirat. Tapi kalau kita ya pun dunia nih, ya akhirnya anak kita ya pun dunia nih. Dunia akhirat, Bib. Iya, cuman akhiratnya nomor 2. Itu masalahnya. Semua orang pasti kepingin anaknya sukses dunia akhirat, tapi masalahnya beling. Saya yakin dunia akhirat suruh milih yang mana nomor 1? Akhirat. Tapi kenyataan jauh berbeda. Anak umur 7 tahun belum wajib ke masjid, diajak ke masjid. Tapi kapan 17 tahun sudah wajib sholat, diajak ke masjid? Enggak. Mestinya kan umur 7 tahun masuk madrasah, gede aktif di remas masjid. Ketika dewasa harapan masjid, harapan kampung. Mestinya begitu. Ini enggak. 7 tahun dibawa ke masjid. Belum wajib sholat, bagus sebetulnya, cuman ya dirawat, istiqomah, diajak ke masjidnya. Kapan 17 tahun wajibnya sholat, gak dijak ke masjid. 1 semester 6 bulan anaknya sekolah bolos 17 hari, ngamuk gak kita sebagai orang tua? Mau pikir boleh duwe gak godong, ngamuk kita ya, kiamat sugro. 6 bulan bolos 17 dino tok, ngamuk. Anaknya bolos sholat sehari 5 kali, tahu ngamuk? Tahu dicek, pernah dikontrol subuh jam berapa kan? Anaknya mulai duhur sampai asar, sebelum maghrib baru pulang. Tanya, duhurnya kamu di mana tadi? Pernah tanya, asarnya kamu di mana tadi? Ini loh. Katanya akhirat nomor 1. Bolos sekolah ngamuk, bolos sholat gak ngamuk. Antara ucapan sama kenyataan berbeda. 7 tahun diajak ke masjid, 17 tahun wajib, nggak diajak ke masjid. Jenenge arek enom, lho kok arek enom ini? Kenapa? Masjid untuk orang tua toh? Enggak. Harapan masjid kalau bukan anak muda siapa? Mana anak mudanya? Harapan kampung ya orang-orang yang di dalam masjid. Harapan kampung itu orang-orang yang di dalam masjid, bukan di dalam masjid, bukan yang di luar masjid. Mana anak muda kita sebagai harapan? Lah kalau kita meninggal siapa yang ngurusin masjid? Harapan kita kampung setelah kita meninggal lebih baik. Lah kalau anak mudanya nggak pernah ke masjid kemana? Kita sekarang di sini, anak kita di mana? Sama siapa? Sedang apa? 3 pertanyaan bisa kita jawab sekarang. Mbobib anak unang diwib. Ayamnya di mana dia tahu, anaknya di mana dia nggak tahu. Sepeda motornya di mana diparkir dia ingat, anaknya di mana dia nggak tahu. Ayam maghrib belum balik bingung, anaknya maghrib belum balik nggak pernah bingung. Lihat ketimpangan antara harapan dengan usaha. Ya, ketimpangan antara harapan dengan usaha. Anak umur 10 tahun nggak bisa ngitung, malu orang tuanya, bingung. Anaknya umur 10 tahun nggak ngaji, nggak bisa baca Quran. Emangnya matematika yang membuat anak menjadi anak yang soleh-solehah? Bukan, ngajinya, ilmu agamanya, ibadahnya, akhlaknya. Orang tua zaman sekarang gampang cemburu kalau melihat anaknya bakti sama gurunya. Ya salah tetap salah. Kapan anak sebagai santri hormat sama gurunya tapi ngeremehkan orang tuanya, tetap salah.
Tapi kesalahan anak nggak lepas daripada andil peran orang tua. Pasti itu sudah. Coba bayangkan, kalau ternyata anak kita lebih hormat sama gurunya, kenapa? Lah memang gurunya yang jadi contoh, bukan orang tuanya. Ya kecenderungan hati secara alami, natural, ia pasti cinta dan hormat kepada orang yang nuntun, yang bimbing, yang menjadi contoh. Walaupun tetap kita sebagai santri nih, jangan lah ya apa Bib, misal orang tua saya nggak sholat, guru saya sholat, ya saya otomatis cinta sama guru daripada orang tua. Tetap harus cinta dan bakti sama orang tua. Ya, bicara agama, guru nomor 1, orang tua nomor 2. Ini bicara agama ya, prinsip nih ya. Guru itu nomor 1. Kenapa? Abur ruh, guru, ustadz itu bapaknya ruh. Kita kembali kepada Allah bukan bawa jasad, tapi kembali kepada Allah, kembali ke alam arwah. Bapaknya hati, yang menentukan kita selamat atau enggak hati, bukan fisik. Sementara orang tua fisik, 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak peduli hatinya penuh dengan nur akan ilmu agama atau enggak. Dia nggak peduli apakah anaknya sholat atau enggak. Dia kembali kepada Allah, kumpul arwahnya dengan orang-orang soleh atau orang-orang jahat. Dia nggak peduli. Orang tua zaman sekarang begitu. Ya. Cemburu orang tuanya. Anak sebagai santri hormat sama guru, tapi jangan ngeremehkan orang tuanya. Maaf, naudzubillah, sekalipun orang tuanya kafir, tetap dia wajib bakti kepada orang tuanya. Tetap. Apalagi masih iman walaupun nggak sholat, nggak punya ilmu agama, nggak nutup aurat, bukan alasan nggak bakti. Salah anak. Cuman ketika orang tua cemburu, coba ngaca introspeksi diri. Kenapa? Apa salah saya sampai menyebabkan anak saya seperti ini? Oh, lawang dia bisa ngaji bukan dari saya. Oh, lawang dia bisa wudhu bukan dari saya. Oh, pantes dia bisa sholat bukan karena saya. Saya nggak pernah ngasih contoh. Nah, tetap salah ya anak ya. Tetap salah, saya katakan, tetap salah. Durhaka anak, nggak boleh. Gak nurut sama orang tua tuh nggak boleh. Bukan mentang-mentang guru terus wong tua gak kereken gelas itu nggak boleh. Tetap. Cuman orang tua pasti juga punya kesalahan, punya bahan untuk koreksi. Oh, kan sudah menjadi hal yang lumrah kalau anak cinta kepada orang yang menjadi contoh teladan. Nggak usah jauh-jauh, Rasulullah nggak pernah kita lihat, kita cinta. Kenapa? Sejarahnya menjadi teladan buat kita. Apalagi orang setiap hari dia lihat, ya otomatis. Nah, disinilah orang tua dituntut untuk menjadi teladan. Senikmat-nikmatnya orang tua sekaligus guru. Kadang-kadang kita ini orang tuanya anak, tapi kita bukan gurunya anak. Iya kan? Kita ini orang tuanya, yang melahirkan mereka, yang ngasih rezeki kepada mereka, yang ngasih nafkah kepada mereka, yang menyekolahkan mereka. Iya, tapi kita bukan gurunya anak. Nah, jadilah kita ini orang tua yang sekaligus menjadi gurunya anak. Guru dalam arti bukan ilmu agama, bukan ceramah, ngajar, khatam ini, khatam itu, bukan. Contoh. Rahimallahu walidan ana waladahu ala birri. Kata Nabi, Allah merahmati, mengasih sayangi orang tua yang bantu anaknya menjadi anak yang baik. Caranya gimana? Contoh. Ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasan. Tidak ada bentuk penghargaan kita kepada Allah atas rezeki berupa anak kecuali pendidikan yang baik, adab yang baik. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada saya anak, bukan cuma kasih makan di sekolah, bukan. Kata Nabi, yang paling baik adalah kasih contoh yang baik. Gak tadi wong pintar, tadi wong bener. Syukur-syukur jadi orang pintar dan bener. Tapi kalau prioritas, yang mana kita milih? Pintar bener, yang nomor 1 bener. Syukur-syukur pintar. Tapi kita bingung sama pintarnya anak, nggak bingung sama benernya anak. Matematika, fisika, kimia, biologi itu mintarkan anak, bukan benerkan anak. Ilmu agama, akhlak, ibadah, ngaji, madrasah, pondok itu yang benerkan anak. Ya itu tadi, kembali kita ini kadang-kadang nggak konsekuen, nggak konsisten terhadap tujuan. Ngomongnya A tapi kelakuannya B. Gak pengen punya anak yang soleh-soleh tapi gak ngaji, gak popo, gak sholat, gak popo, gak hadir pengajian, gak apa-apa. Enggak.
Kita punya kendaraan di depan rumah. Sebagai contoh misal, ada orang dikelilingi, sepeda motornya, mobilnya kita dikelilingi sama orang, nggak kita kenal, nggak diotek sepeda motor mobil itu, delok itu, curiga nggak gitu, was-was nggak kita, takut nggak, waspada nggak? Anaknya kita digandeng sama orang nggak takut, kesian jadi anaknya. Kenapa? Wong tuane luwih ngregani montore dibanding anake dhewe. Kesian jadi anaknya. Kalau saya saken anaknya, ketika anak kita, ketika putra putri kita mengenalkan pacarnya ke rumah, itu sama seperti anaknya ngomong, Pak, saya sudah di jurang neraka. Dada Pak, pacar saya, calon mantu yang soleh itu nggak pernah kenal pacaran. Mana ada, saya kepingin punya mantu, tapi mantu saya itu, misalnya yang laki kepingin, saya kepingin pacaran sama perempuan yang soleha. Mana ada? Pacaran A, soleha B, nggak ketemu. Pacaran ke kiri, soleha ke kanan, nggak ketemu. Saya kepingin punya pacar, calon suami yang soleh, tapi pacar, nggak ketemu. Orang tua nganggap lumrah. Orang tua nganggap wajar, normal. Malah kadang bingung orang tua zaman sekarang kalau anaknya nggak pacaran, nggak payuan tuh. Kalau kancamu dijemput, iya, gandengan. Kayak gandengan kok gak tau duit gandengan. Repot orang zaman sekarang. Ayo, hati-hati. Sepeda motornya diudik wedi, didelok tok wis wedi. Anaknya digonceng, nggak tahu kemana, hilang dari pandangan mata. Aman orang tua zaman sekarang. Semua begitu, Beb. Yang penting saya kasih rambu-rambu, maaf 1000 kali maaf. Yang jebol juga dulu sama orang itu tuanya dikasih rambu-rambu. Podo, mana ada? Wes sampai gandengan doa, nggak ada orang tua sampai ngomong gitu. Nggak mungkin kan? Hati-hati lo yo, pasti menging nasihati itu pasti. Tapi yo jebol, kecelakaan. Orang tua zaman sekarang nggak bisa ngambil pelajaran. Sudah tak penging, Beb. Anakku kudungan, Beb. Yang laki santri, Beb. Aduh. Terus kalau santri nggak ada setannya, kalau santri nggak punya nafsu, terus kalau kudungan nggak ada resiko, mana ada? Nih, kalau tetangga kita kecolongan rumahnya, pasti kita antisipasi. Waduh, kampung mulai gak aman nih, mulai kita pasang CCTV. Wah, kita bangun pos untuk jaga, kita bangun pagar, kita tutup pakai triplek misalkan. Fiberglass, gimana caranya kendaraan di dalam yang harus sudah diparkir nggak ketok, kita bisa ngambil pelajaran dari urusan dunia untuk orang lain. Tapi anaknya orang lain kenapa kita nggak bisa ngambil pelajaran? Itu anak ibu udah pantas saya. Wah, aku suci anakku. Itu orangnya. Dalil. Salah, dalil. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena orang tua zaman sekarang momen lebaran begini, anakku Beb, urusan dunia gak mulai Beb. Anakku Beb, dia mampu. Saya punya utang banyak, nggak pernah diperhatikan Beb. Kalau sudah lebaran banyak orang tua yang sambat anaknya, nggak silaturahmi, telepon ala kadarnya. Assalamualaikum Bu, Pak, nilai idul faizil lahir batin nggih. 2 menit 3 menit tutup. Mari wis. Mari. Telepon nambah ujupe luwe. Tuh, ambek wong tuane. Kayak bukan lahir dari rahim ibunya, kayak dia pinter, gede, bukan dari orang tuanya, dari bapaknya. 2 menit, 3 menit. Sama istrinya video call, sama orang tuanya nggak video call. Wah, macam-macam dah. Orang tua banyak yang sambat, ya anaknya salah, tapi orang tua perlu koreksi diri juga, perlu koreksi diri juga. Makanya mumpung kalau panjenengan punya anak masih kecil, didik anak ketika kecil itu susah memang, karena belum sempurna cara berpikirnya. Tapi didik anak ketika usia kecil, usia dini itu seperti ngukir batu, mahat, abot. Bukan cuma ngelukis di atas batu, gampang, enteng. Mahat tuh abot, tapi kalau kadung dadi masuk udah deres ya hilang pahatan. Itu. Tapi kalau pakai spidol gampang, gak usah gak usah hujan, diludahi gitu aja, usap gini hilang spidolnya. Beda, didik mulai dari kecil, bukan sik nom Beb. Lho ya. Lah kalau bukan ketika mereka masih usia dini mau kapan? Mau kapan? Ya.
banyak orang tua yang kecewa sama anaknya. Tapi ingat, banyak anak yang kecewa loh sama orang tuanya. Hati-hati, itu penting untuk disampaikan. Kenapa momen Lebaran ini momen silaturahmi satu sama lain, dan paling afdolnya orang kita silaturahmi adalah orang tuanya. Jelas itu sudah. Jangan sampai kita silaturahmi keliling sama orang tapi nggak pernah silaturahmi sama orang tuanya. Kita mesra, akrab, gayeng, rukun sama orang lain tapi sama orang tuanya formalitas belaka. Orang tua itu ya, dikasih sesuatu yang nilainya mungkin murah, bahkan orang tua kita bisa beli, tapi orang tua itu senang. Kenapa? Ngelihat yang ngasih, bukan ngelihat apa yang dikasih. Kalau kita sama orang tua kan beda, dikai opo lek murah segini tok, nggak ngelihat wong tua sing kei. Enggak, kalau orang tua beda, anakku sing kei masih yo beras. Padahal orang tua kita ini ya setiap bulan ya beli beras, minggu sekali juga beli. Cuman lain. Anakku mau aku beras. Mungkin di depan kita tegar, di belakang nangis orang tua kita. Bukan karena apa? Delok sing kei. Kita pernah dibelikin satu yang murah terus ngregani sing kei. Enggak, pengen tok bapakku kei aku. Contoh THR. Banyak anak zaman sekarang bingung sama THR yang murahan. Apa itu? Uang hadiah. Padahal THR termahal dari orang tua dan ridhonya mereka. Iya sih, beruntung dunia akhirat itu. Ridho itu yang paling mahal. Bukan diambung tangani kosongan lah, bu. Kalau THR jual balik ngomongnya. Coba mbak kiai ini wani ngomong. Sama kiai bawakan sandal bisa, sama habaib ulama. Orang tuanya sandal di itu gua nggak ngurus. Ini salah, keliru, keblinger, khidmat yang keblinger ini. Habaib kiai ulama cum. Wong tua nih ngucapno salam enggak? Bludas, maaf kayak kambing masuk kandang. Sama orang tuanya, enggak. Sama habaib kiai ulama, khidmat keblinger. Telepon sama Habib kiai ulama jam 2 malam, udan gledek lek perlu, udan bengi khidmat barokah. Lek mati apa syahid. Jam 2 awan dikon wong tuane tuku brambang, udan Bu. Padahal gerimis. Panas. Mana khidmat barokah, syahidnya mana itu? Mana? Khidmat yang keblinger ya gini. Khidmat yang keblinger ya begini ini. Cuman jadi orang tua jangan mentang-mentang. Aku orang tuamu, jangan. Didik, kasih contoh. Mending mereka cinta kepada kita secara alami daripada kita paksa. Kenapa kok bisa alami? Contoh, masih teladan, sholat berjamaah, diajak anaknya, pergi ke habaib kiai ulama, diajak anaknya. Kecilnya di madrasah kan dikontrol sholatnya. Contoh orang tuanya. Jadi betul-betul anak itu kalau tinggal mati orang tuanya kehilangan. Jadi kehilangan contoh, bukan kehilangan yang ngasih makan tok. Orang tua zaman sekarang ibarat bukan pendidik, pemelihara. Jadi memelihara anak, bukan mengasuh dan mendidik, membimbing anak. Itu zaman sekarang. Sementing anakku tak kayak nafkah mari. Nafkah itu dohir batin, sama seperti suami kepada istri, istri kepada suami, nafkah dohir batin. Anak juga begitu, nafkah dohir batin. Guru itu bingung santrinya, bingung akhiratnya, nggak bingung dunia nih. Bahkan kadang-kadang ada guru yang sudah bingung akhirat santrinya, sak dunia nih dibingungi. Tapi orang tua kadang-kadang bingung dunia nih, tok nggak bingung ambil akhiratnya. Lah pantas kalau orang anaknya cinta sama guru. Kenapa? Guru saya ini dunia akhirat dipikir. Kalau orang tua saya sing dipikirin dunia neto. Ini perlu disampaikan, perlu duduk yang muda, yang tua, anak, bapak itu perlu duduk sebetulnya. Apa yang saya sampaikan ini kebenaran. Ya terlepas dari saya yang masih usianya masih muda, punya anak masih kecil-kecil, didik gak sepiro osian daripada panjenengan. Cuman undur magol wala tandur mangol. Dengarkan aja apa yang disampaikan tanpa harus kita lihat siapa yang menyampaikan. Karena apa yang saya sampaikan sebetulnya kebenaran, dan termasuk kesombongan ketika orang itu batarul haq, menolak kebenaran. Dokter itu bisa sakit, sama saya juga bisa sakit.
Cuman tugasnya dokter itu yang ngasih obat biar sembuh, sama tugasnya saya hanya menyampaikan apa yang benar biar semuanya sembuh. Begitu. Ini penting saya sampaikan karena momen lebaran seperti ini menjadi momen yang paling tepat buat kita untuk memperbaiki hubungan sama manusia. Tidak ada yang paling pantas untuk kita perbaiki kecuali kita sebagai orang tua kepada anak, kecuali kita sebagai anak kepada orang tua. Itu yang paling pertama. Itu yang paling utama dulu. Anak, bangun silaturahmi sama orang tuanya dengan baik. Jangan jarak jadi penghalang. Bangun yang baik, bakti yang baik. Orang tua, jangan sampai bingung sama dunianya orang lain, pengen niru dunianya orang lain. Kalau nak delokon anake fulan sukses, kalau nak delokon jabatannya dhuwur, kalau nak montore api, jangan. Kalau nak kudungan kon kapan kudungan. Kalau nak hafal Quran kon kapan? Kulhu tok. Kon bakal jadi imam nak. Kamu ini bakal jadi imam. Anak, ayah, kakek, walat, walid, njit, mayit. Itu proses. Ajarkan nasihati anak. Bukan cuman dibanding-banding notok, tapi orang tua yang ngasih contoh. Nak ngaji yo. Tapi bapaknya rokokan, ngarep TV. Nggak ketemu. Ibunya telepon rasan-rasan. Ngaji yo nak. Tapi ibunya rasan-rasan. Nggak ketemu. Ya anak mangkel akhirnya. Kenapa? Ngongkon tok. Loh, anak mungkin takut tapi nggak hormat. Lah kita milih jadi orang tua yang dihormati atau yang ditakuti? Macan ditakuti, dihormati. Kalau hormat depan belakang, ada kita nggak ada kita, kita hidup kita mati, hormat, bakti. Tapi kalau takut lain. Ngarep itu. Kalau ada orang tuanya, kalau orang tuanya udah wafat, wah tambah liar anak tadi itu, balas dendam soalnya. Karena itu, iya, sebaik-baiknya silaturahmi itu adalah ilmu agama. Sebaik-baiknya modal buat kita silaturahmi itu adalah ilmu agama. Tidak ada paling afdolnya ilmu yang dibagikan kepada orang lain lebih daripada orang tua yang memberikan ilmu agama kepada anaknya. Ingat, orang tua memang menjadi surga nerakanya anak. Tapi ketahuilah, anak juga menjadi surga nerakanya orang tua. Anak juga menjadi surga nerakanya orang tua. Awwalu ma yata'allaq birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Yang pertama kali gandoli orang tua nanti di akhirat anaknya, bukan orang lain. Kalau orang tuanya masuk surga, anaknya di neraka, orang tuanya katut masuk neraka. Kalau orang tuanya di neraka, anaknya masuk surga, orang tuanya katut masuk surga. Jadikan anak kita ini bantu kita nanti di akhirat. Jangan justru menjadi beban, dobel-dobeli bebannya kita. Kita secara pribadi ini belum tentu masuk surga. Jangan diperparah dengan gagalnya kita mendidik anak, akhirnya gandoli. Wis durung mesti mlebu surga, diaboti ambek anak. Gimana caranya anak kita ini? Ya kalau saya ini naudzubillah ngambang statusnya surga neraka, anak saya ini mudah-mudahan bantu saya. Begitu seharusnya. Gimana caranya? Didik, kasih contoh. Anak kita masih kecil, madrasahno. Madrasahkan sudah. Yang konsisten. Jangan sekolah istiqomah, ngaji, prea, anu beb, undangan beb. Ada keluarga yang kawin beb, ada keluarga meninggal, coba sekolah. Wis sekolah dikene ae le, Nduk, sekolah. Bapak isi lunga. Tapi kalau urusan madrasah, enggak sih. Enggak begitu. Siapa sih anak yang enggak pengen jadi anak yang baik? Semua anak pasti kepingin jadi anak yang baik. Sebagaimana orang tua pasti kepingin punya anak yang baik. Sama-sama berharap dengan harapan yang sama. Anak kepingin jadi anak yang soleh, orang tua kepingin punya anak yang soleh. Harapannya sama, usahanya coba sama ketemu. Usahanya coba samalah ketemu. Satu playmaker, satu striker. Kalau tujuannya ke gawang yang sama, insya Allah gol. Tapi kalau playmakernya ke kiri, strikernya ke kanan, ketemu di mana? Harapannya sama pasti, cuman yang satu ke kiri, ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Ini menjadi penting untuk saya sampaikan di pertemuan pertama ini, karena terus terang akhir-akhir ini saya sering dapat sambat, ya karena momen Lebaran ini tadi. Anak saya kok biasa-biasa saja sama saya, ya sama gurunya, wah, dikongkong opo, beb, turu, tas turu, beb, udan, beb, udan,
angkat di kalah sergap di kon kerja, lek wis wong bumi. Saya sampaikan, ya nggak boleh anak seperti itu, tapi juga saya sampaikan dengan adil, proporsional. Ya, anak mungkin dapat contohnya dari orang lain, Pak Bu. Makanya di sini berarti ada kekurangan kita sebagai orang tua, mungkin kurang ngasih contoh. Akhirnya kecenderungan hati anak bukan kepada kita. Kenapa? Iya, hati itu cinta kepada orang yang spesial. Di mana-mana juga begitu. Lah kita mungkin belum spesial di mata orang tua, di mata anak kita. Kenapa? Kita sama dengan orang tua yang lain, kayak mangan ngoto. Mungkin anaknya kita ngasih beli makanannya bisa, tapi untuk mendapat contoh nggak bisa. Ini perlu saya sampaikan. Mungkin akhir-akhir ini saya dapat sambatan, dia dapat keluh kesah seperti itu ya karena momen Lebaran tadi itu. Ketika orang lain melihat anaknya bakti, ya hormat, kayak iku ngasih ini ngasih itu hadiah ini, anak saya kok ngambung tangan biasa wae. Seharusnya kita cium tangan orang tua kita. Dihayati. Ini tangan sekarang saya bisa cium. Besok mungkin sudah di bawah kafan. Habib kiai ulama di Ambung. Habibnya mati, kiainya mati, ada habib yang lain, ada kiai yang lain. Lah kalau orang tuanya kita meninggal, cari orang tuanya siapa? Ini penting, cuman saya bicara sama siapa? Sedikit anak mudanya. Panjenengan belum tentu nyampaikan juga ke keluarga di rumah, ke anak di rumah. Saya nggak tahu, cuman ya mau nggak mau harus saya sampaikan. Mal bagi illa taufik wal hidayah minallah. Nggak ada yang tersisa kecuali taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menjadi orang baik tergantung keinginan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak cucu keturunan kita semuanya sampai kiamat adalah orang-orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik di mata Allah, menjadi orang yang panjang umur, sehat walafiat, manfaat zahir batin, barokah dunia akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada gurunya. Mudah-mudahan kita pun dipantaskan oleh Allah untuk menjadi anak, untuk menjadi orang tua yang anaknya bakti sama dia, untuk menjadi guru bagi orang tuanya, menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang spesial di mata anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak kita juga menjadi anak-anak yang spesial di mata kita semuanya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim